apa hubungannya antara tinggi rendahnya IPK tadi dengan jumlah SKS yang bisa kita ambil. IP ku di atas 3,0 kak, apakah aku wajib harus mengambil 22 SKS ke atas? Enggak, itu tergantung dari Halo, aku Bang Denius, selamat datang di channelku. Aku suka ngebahas hal-hal yang berhubungan tentang perkuliahan, bisnis, personal branding, ataupun pengembangan diri khususnya untuk teman-teman mahasiswa. Oke, hari ini kita akan ngebahas hubungan antara SKS dengan IP, karena banyak nanya gitu, apa hubungan tinggi rendahnya IP dengan jumlah SKS yang bisa kita ambil dalam perkuliahan. Kita harus tahu dulu arti dari SKS dan IP ya. Kalau SKS ini singkatan dari satuan kredit semester, kalau IP yaitu indeks prestasi. Nah, kalau SKS ini biasanya bervariasi, dibuat dalam bentuk angka ya, ada 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS. Nah, kalau ditanya gitu, SKS yang paling tinggi apa sih? Paham lah ya, matkul yang memang semua orang bakalan ngelewatin apa? Yaitu skripsi dengan 6 SKS, itu udah dianggap tinggi ya, biasanya di perkuliahan. Kemudian, dalam SKS ini biasanya satuan itu dihitung dalam jam. Biasa misal 2 SKS berarti 2 jam. Nah, 2 jam ini, 1 jam ini nggak langsung 60 menit hitungannya. 1 jam ini bisa berisi 50 menit gitu. Jadi semisal 2 SKS Pancasila, misal kita buat matkul Pancasila 2 SKS berarti 2 jam. Berarti 2 kali 50 menit berarti ada 100 menit di mata kuliah Pancasila ini. Dihitung dalam setiap pertemuan ya. Misal pertemuannya 1 kali dalam 1 minggu. Kemudian di SKS ini kita bisa ngambil SKS ini maksimal dalam 1 semester berapa sih ya? 1 semester itu kita cuma bisa ngambil 24 SKS, itu paling maksimal, nggak bisa lebih lagi ya dalam per semester. Kemudian juga untuk syarat lulus ini biasanya setiap fakultas, bukan setiap fakultas tapi setiap univ itu punya peraturan bahwa harus minimal menempuh 144 SKS baru dinyatakan lulus sebagai lulusan dari sarjana. Itu tingkat sarjana ya. Kalau vokasi beda lagi, atau diploma beda lagi maksudku. Kemudian kita pindah ke IP. IP ini indeks prestasi. Ya paham lah ya, ini adalah akumulasi nilaimu yang kamu dapatkan dalam 1 semester. Biasanya keluar ketika kamu udah nyelesain 1 semester itu di akhir biasanya dalam bentuk nilai. Nah, kalau kita rangkum, apa hubungannya antara tinggi rendahnya IPK tadi dengan jumlah SKS yang bisa kita ambil? Ini mempengaruhi teman-teman. Ketika IP kamu itu rendah, lebih tepatnya semakin rendah IP kamu, semakin dikit pula jumlah SKS yang bisa kamu ambil dalam perkuliahan untuk 1 semester ke depan. Nah, untuk bagaimana untuk jumlahnya, aku bakalan lampirin di layar video ini. Nah, untuk pembagiannya itu, yang pertama itu semisal IP-mu itu di atas 3,00, kamu bisa ngambil SKS itu dengan jumlah 22 sampai 24 SKS. Ingat ya, maksimal tadi kan SKS itu 24 SKS per semester. Jadi IP-mu 3,0 di atas, kamu bisa ngambil 22 sampai 24 SKS. Nah, kalau IP-mu di bawah dari 3,0, misal 2,5 sampai 2,99 itu range-nya ya. Berarti kamu bisa ngambil SKS-nya antara 19 sampai 21 SKS. Begitu juga selanjutnya, IP-mu range-nya antara 2,00 sampai 2,49. Jadi SKS yang bisa kamu ambil antara 16 sampai 18 SKS dan seterusnya. Kalau IP-mu di bawah 1,5 ya, 1,5 ya, berarti kamu bisa ngambil SKS itu cuma 12 SKS. Nah, perlu juga diingat bahwa semisal IP-mu 3,0, ada pertanyaan semisal gini, IP ku di atas 3,0 kak, apakah aku wajib harus mengambil 22 SKS ke atas? Enggak, itu tergantung dari mahasiswanya. Semisal memang IP-nya 3,0 ke atas tapi dia nggak mau ngambil SKS 22 SKS ya nggak masalah, itu menjadi hakmu ya. Nah, mungkin itu yang bisa aku bantu jelaskan antara hubungan SKS dengan IP. Jadi ya kalau mau cepat lulus ya IP-mu usahakan 3,0 ke atas supaya kamu bisa ngambil SKS sebanyak-banyaknya, bisa menyelesaikan SKS secepat-cepatnya sehingga ya kamu bisa lulus dengan tepat waktu gitu. Oke, buat kalian yang mungkin pengen ngebahas sesuatu lagi, silahkan bahas di kolom komentar, kita mau bahas apa lagi nih. Oke, dari aku cukup. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain notifnya. Oke, see you.